A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya alimullah ma'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah. Kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Tarbiyatul Aulad, di mana insyaallah kita akan belajar tentang bagaimana mewujudkan atau melahirkan ya generasi-generasi yang saleh dari keluarga kita, dari garis keturunan kita, karena ini merupakan hal yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah ya mengembangbiakkan kita dengan dalam hubungan kekeluargaan ya, atau musaharah. Itu tujuannya agar kemudian dari keluarga kita lahir orang-orang yang akan kemudian melanjutkan ya, perjuangan untuk menegakkan kalimat Allah di atas muka bumi. Itu yang kita harapkan. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga Allah terima ya apa yang salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, lebih khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam jannah. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah, di program Tarbiyatul Aulad kali ini melanjutkan ya kajian sebelumnya. Di episode sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana mengajarkan anak-anak ya kita yang sudah siap untuk menikah tentang larangan syariat dalam berhubungan seks. Nah, di dalam episode kali ini masih berbicara tentang pendidikan seks untuk anak ya. Kita ajarkan juga anak-anak kita yang sudah dewasa ya, sudah siap untuk menikah, etika di dalam berhubungan seks. Ya, jadi dalam hubungan seks itu juga ada etika ya. Ada akhlak ya, ada adab gitu ya, ada nilai-nilai moral yang harus kita terapkan. Ya, Islam kan kalau berbicara etika, berbicara akhlak kan luar biasa ya. Segala sesuatunya ada akhlaknya, ada adabnya, ada etikanya di dalam Islam. Ya, termasuk ketika kita beribadah, berhadapan dengan Allah juga kita harus mengedepankan akhlak, etika. Ya, jangan sampai kita menjaga adab dengan manusia, tapi adab dengan Tuhan nggak kita jaga. Apa contohnya bikin orang yang nggak beradab sama Tuhan? Itu berdoa seenaknya gitu kan, ya, memaksa gitu ya. Ada begitu kan, contoh adab lah itu ya. Allah di belakangin ya, selain Allah diduluin, nah itu kan nggak beradab namanya. Ya, bertemu kepentingan panggilan Allah ya dengan panggilan selain manusia, kita dulukan panggilan manusia, nah, itu kan nggak ada adabnya gitu kan. Harusnya panggilan Allah dulu, suruhan Allah dulu kita penuhi, baru yang lain-lainnya. Nah, dalam apalagi ya kalau berbicara interaksi dengan sesama manusia ya, Allah juga mengajarkan kepada kita di dalam Al-Qur'an tentang bagaimana ya mengedepankan etika, akhlak mulia di dalam pergaulan, termasuklah di dalam konteks berhubungan seksual ya. Allah juga menegaskan di dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nisa, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, pergaulilah ya perempuan-perempuan atau istri-istrimu itu bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik ya, cara yang memang lazim dianggap sebagai kebaikan ya di dalam masyarakat kita. Ya, jadi pergauli mereka dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Ya, termasuklah ketika berbicara tentang berhubungan seksual ya. Jadi jangan asal, tapi kedepankan etika. Dalam hal ini ya, di dalam buku yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdullah Nasir Alwan, beliau mengajarkan ya ada 6 hal yang dianjurkan oleh para dokter ya, dokter ahli ya, dan juga para alim ulama mengenai hubungan seks ya, yang beretika ya.
Jadi dalam hubungan seks ini kan ada etikanya, ya, ada aturan-aturan yang ya berkaitan dengan akhlak mulia, berkaitan dengan moral, ya, berkaitan dengan hubungan sosial. Kan kita berhubungan sosial sebetulnya dengan istri kita juga. Ini kan orang, kita orang, ya, person yang berbeda. Maka harus kita kedepankan etika, ada etikanya. Ya tentu ini dikedepankan untuk apa? Meraih kebahagiaan bersama, ya. Jangan cuma suami doang yang enak, seneng gitu ya. Istrinya nggak merasakan kenikmatan dan kesenangan yang sama. Nah, itu nggak fair gitu kan. Atau sebaliknya istrinya aja yang seneng gitu kan, suaminya nggak merasakan itu juga tidak diharapkan gitu kan. Yang baik gimana? Suaminya seneng, istrinya seneng gitu kan. Ini dalam konteks hubungan seksual itu kan, sama-sama merasakan kenikmatan, ya, sama-sama mendapatkan bisa memenuhi hajat gitu kan, masing-masing. Jadi jangan sepihak begitu. Nah itu karena itu kemudian saya Dr. Abdullah Nasirullah menghimpunkan beberapa anjuran dari para dokter ahli dan juga ulama mengenai hubungan seks. Yang pertama, kata Syekh Dr. Abdullah Nasirullah ya di dalam bukunya ini, itu Tarbiyatul Aulad fil Islam, lakukan hubungan seks secara tidak berlebihan. Ya, jadi intinya memang segala sesuatu yang dilakukan secara berlebihan ya tidak baik. Ya, dalam bab makan minum juga sama kan. Allah sebutkan kulu wasrobu wala tusrifu, yang makan minum jangan berlebih-lebihan. Makanlah minumlah yang halal gitu kan, tapi jangan berlebih-lebihan. Ya, makanya Rasulullah mengatakan khairul umuri awsatuha, ya, sebaik-baik urusan itu yang di tengah-tengah. Jadi kata saya Dr. Abdul Nasirullah, ya, lakukan hubungan seks secara tidak berlebihan. Ya, beliau mengatakan sebaiknya 2 kali dalam sepekan. Ya, sering-sering juga jangan. Ya, enggak kurang juga jangan gitu kan. Jadi kalau beliau sih ukuran beliau ini ya. Tapi kan ini kembali ke kasus kita masing-masing kan. Ya tentu beda lah itu kan. Kurangnya apa, lebihnya apa ya. Berlebihan menurut kita tentu standarnya beda juga ya dengan orang lain. Itu kembali ke kasus masing-masing. Ya, suami ada istri yang modelnya hyper gitu ya, atau suaminya hyper. Kan nggak bisa juga ya dipatok gitu kan. Sebaiknya sekian 2 kali sepekan, repot ya. Nah, itu kembali ke kondisi masing-masing. Jadi kalau kata saya Dr. Nomson, sebaiknya 2 kali dalam sepekan, bisa juga lebih atau kurang ya, tergantung kepada kebutuhan masing-masing suami dan istri. Yang penting tidak berlebihan. Ya, berlebihan itu jatuhnya sudah salah satunya udah nggak enjoy lagi, ya, gitu ya. Suaminya atau istrinya nggak enjoy, ya, karena ya lebih berlebihan itu kan. Nah, indikasinya begitu. Kenapa? Ya karena kata saya Dr. Abdul Nasirullah ya, sebab melakukannya terlalu sering dapat merusak fisik, ya, melemahkan akal dan membuat malas bekerja, ya, capek kan, dan lalai dari tanggung jawab terhadap Islam. Tapi kalau itu bisa dihindarkan ya nggak apa-apa, misalnya sering gitu kan. Tapi memang sih konteksnya kan berlebihan ya, nggak boleh. Ya jangan itu mulu kerjaannya gitu kan, karena ada juga kerjaan yang lain gitu ya. Nah, kedua ya itu yang pertama. Yang kedua kata saya Dr. Abdul Nasirwan ya, dianjurkan kalau berbicara etika di dalam berhubungan seks adalah melakukan pemanasan ya, atau bahasa medisnya foreplay ya. Ya jadi jangan jangan to the point banget lah ya. Ya apalagi perempuan ya, perempuan itu seneng kalau sebelum ya berhubungan seks itu ada pendahuluan ya. Ada foreplaynya, ya, ada pemanasannya, ya ngobrol dulu, ya saling sentuh-sentuh, ya bla 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 sampai ke sana. Itu akan menguatkan keharmonisan. Nah, keharmonisan. Kemudian yang ketiga, suami harus bisa mengetahui waktu yang sesuai untuk melakukan hubungan seks ya dengan istrinya. Ya. Kenapa? Karena perempuan itu sangat sensitif. Ya itu ya. Jadi jangan maksa gitu ya. Lihatlah situasinya. Karena kalau maksa istri nolak jadi dosa, kasihan istri kita. Ya, dalam surat Al-Mujadalah ada kasus begitu gitu kan. Karena suaminya nggak tahu kondisi gitu kan. Kemudian meminta, istrinya nggak mau gitu kan.
lalu kemudian keluarlah zihar gitu kan. Jadi kasus itu kan, nyesal dia gitu kan. Aduh kenapa jadi zihar ya, dulu zaman dulu sebelum ayat ini turun ya, zihar itu dianggap cerai gitu kan. Jadi akhirnya menyesal. Ini jadi jangan kemudian menimbulkan masalah gara-gara itu tadi, suami tidak tahu kondisinya. Maka ketika suami mendatangi istri ya, di waktu yang tidak sesuai dengan mood ya, mungkin ketika lagi sakit atau lelah ya, ini bisa menimbulkan keterpaksaan pada diri istri ya, yang pada akhirnya kemudian dapat melahirkan kebencian ya, yang parahnya lagi ya bisa mengakibatkan perceraian. Jangan sampai istri merasa diruda paksa gitu ya. Kan ada ya kasus-kasus yang kondisinya ya hubungan seksual suami istri itu seperti pemerkosaan. Ada. Karena apa? Istrinya tidak merasa nikmat, bahkan merasa sakit. Itu kan ya, kondisinya nggak tepat. Ya. Dan itu sebetulnya kalau terjadi bagian dari kezaliman juga. Zalim suami. Istrinya lagi nggak bisa, lagi nggak mood gitu kan. Dipaksakan juga, yang muncul adalah sakit. Ya. Rasa sakit, nah ini jadi masalah. Jadi suami harus paham lah ya. Dan karena itu juga kemudian Islam membuka pintu poligami gitu ya. Nah, ini saya bukan membela orang yang poligami ya. Tapi dalam kasus ini ya itulah salah satu rukhsah yang Allah berikan. Ya, agar para istri ya, mungkin ada istri yang punya suaminya tenaganya 300 tenaga kuda. Kewalahan dia ngadepin suaminya ya, kesininya udah kalau dulu masih enjoy muda-muda, kesininya malah jadi sakit. Nah biarkanlah suaminya nikah lagi ya, supaya kemudian tidak menyiksa diri dia sendiri gitu kan, tapi ada peluahannya itu kan, ketemu lagi yang muda lagi gitu kan ya. Kalau orang Arab setahu saya prinsipnya begitu umumnya ya. Walaupun nggak semua lah. Ya, jadi jangan sampai terjadi perceraian gara-gara itu. Yang keempat, kata saya Dr. Abdullah Nasirwan, ini bicaranya gini, anak-anak harus paham ya. Jadi yang sudah dewasa harus kasih tahu. Ya, ini loh nak, ya kalau kamu nanti mau berhubungan seks dengan istri kamu, ya satu jangan berlebihan, kedua lakukan pemanasan dulu, yang ketiga harus tahu waktu. Ya. Kalau istri lagi nggak mood jangan dipaksa, ya kasihan. Ya. Kalau dipaksakan kamu dianggap berbuat zalim, istri kamu nanti merasa tersakiti, teraniaya. Ya. Dia bisa kalau dia nolak bisa jadi dapat dosa juga kan. Gitu. Padahal kan kita membina rumah tangga asasnya kan kasih dan sayang. Kalau kemudian ujung-ujungnya ya suami istri jadi terjerumus ke dalam dosa, ya hilanglah asas itu. Ini yang kita harus pahami. Yang keempat adalah suami harus memperhatikan keadaan istrinya saat ketika akan selesai melakukan hubungan seksual. Artinya apa? Suami harus bisa memastikan istrinya juga puas, istrinya juga merasakan kenikmatan yang sama. Ya, jadi jangan udah selesai saya mah, istrinya belum selesai, itu nggak boleh. Ya, dianjurkan oleh para ulama dan para dokter ahli, ya berjuanglah supaya istri juga mendapatkan kenikmatan, suami juga mendapatkan kenikmatan. Ya, jangan dibiasakan suami aja. Ya. Nanti ini lama-lama hubungan seksual jadi hambar bagi istri. Ya. Dan khawatirnya ketika ada setan datang, ada sosok-sosok ya yang dianggap lebih bisa memuaskan, bahaya. Ya. Bahaya. Makanya ya ini menjadi nafkah batin juga bagi istri gitu kan. Jadi suami jangan merasa cukup sudah ngasih uang, rumah, ya kendaraan, emas, perhiasan. Tapi kemudian bagian memuaskan hubungan seks kemudian tidak diperhatikan. Ya, harus berjuanglah gimana caranya. Abi Kenji saya ada penyakit, ya obati penyakitnya. Misalkan ada ejakulasi dini gitu ya. Obati gitu kan. Kemudian makan ya ada kan jenis-jenis makanan yang bisa bikin tahan lama lah gitu ya, bahasa seksologinya gitu ya. Nah, itu dicoba aja gitu kan. Yang penting harus dipastikan bahwa istri juga harus merasakan kenikmatan yang sama. Karena memang
Beda ya perempuan dan laki-laki dalam persoalan ini nih ya, dalam persoalan orgasme itu beda ya. Perempuan itu lebih sulit ya, kadang sulit kadang mudah gitu kan. Nah di sini suami harus bijak ya, harus bijaksana. Ini kan konteksnya agar rumah tangga kita tetap harmonis ya. Yang kelima, kata saya Dr. Abdullah Nasilwan, ya, hubungan seks boleh dilakukan kapan saja, baik malam maupun siang, kecuali pada saat yang diharamkan oleh syariat. Kapan itu? Ya ketika siang hari saat sedang puasa di bulan Ramadan. Kalau puasa sunnah bisa dibatalkan. Istrinya puasa hari Senin, suaminya kemudian bilang, aduh saya lagi cuti nih gitu kan. Boleh dibatalkan, boleh nggak masalah. Tapi kalau bulan Ramadan ya nggak ada alasan ya. Ya nggak boleh di siang hari kemudian melakukan hubungan seks ya. Itu kafaratnya gede itu ya. Masih makan puasa 2 bulan ya berturut-turut. Ya, jadi jangan main-main gitu ya. Jadi tidak boleh. Atau ketika istri sedang haid atau nifas. Ya, kalau sedang haid nggak boleh. Itu mandatori itu ya. Kalau belum selesai haidnya jangan melakukan hubungan seks. Ajarkan kepada anak kita. Atau istri baru melahirkan ya, masih masa nifas ya. Biasanya kalau di kampung-kampung nifasnya 40 hari. Sebetulnya nggak mesti 40 hari juga sih. Kalau sesar kan beda ya nifasnya ya. Ada yang nifasnya cuma sepekan ada ya. Jadi nggak dipatok. Tapi orang dulu lebih amannya dipatoknya 40 hari gitu ya. Ya, kalau lahir normal mungkin ya. Tapi kalau lahir sesar kan beda ya. Jadi pastikan ketika nifas juga tidak anak-anak kita paham ya. Jadi masa-masa yang diharamkan kapan tuh nak? Ketika istri sedang haid dan nifas, kemudian ketika siang hari di bulan Ramadan ya. Siang hari di bulan Ramadan ya, tidak boleh melakukan hubungan seks. Di luar itu halal, boleh ya, kapan saja boleh, tidak ada larangan ya, tidak ada larangan ya. Jadi jangan merasa bersalah gitu kan. Menjelang subuh habis kenji boleh ya, mau azan maghrib boleh gitu, nggak dilarang gitu. Tapi meskipun demikian, kata saya Dr. Abdullah Nasilwan, disunahkan untuk melakukannya. Jadi adalah ya hal-hal yang disebutkan sebagai sunnah ya. Ya jadi di momen-momen ini ada nilai plusnya ya kalau kita melakukan hubungan seks ya. Nilai plusnya dapat pahala sunnahnya gitu kan. Yaitu pada hari ya dan juga malam. Kapan? Jumat, hari Kamis atau Kamis malamnya ya. Jadi malam Jumat. Nah, hal ini berdasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Siapa yang mandi junub pada hari Jumat kemudian ia pergi ke masjid, maka seolah-olah ia telah berkurban seekor unta. Ya. Di sini kalimatnya, man igtasala yaumal jumu'ati guslal janabah summa raha faka'annama qarraba badanah. Siapa yang mandi junub pada hari Jumat kemudian ia pergi ke masjid, maka seolah-olah ia telah berkurban seekor unta. Kemudian barang siapa yang pergi pada saat yang kedua ya, seolah-olah ia telah berkurban seekor sapi. Siapa yang pergi pada saat ketiga, maka seolah-olah ia telah berkurban seekor domba yang bertanduk. Dan siapa yang pergi pada saat yang keempat, seolah-olah dia telah berkurban seekor ayam. Dan siapa yang pergi pada saat kelima, maka seolah-olah ia telah berkurban sebutir telur. Lalu apabila imam keluar, maka para malaikat keluar untuk mendengarkan khutbah. Di kalimatnya bukan mandi untuk sholat Jumat, tapi karena mandi junub di sini ya, mandi kita salah yaumal jumu'ati guslal janabah ya di sini. Mandi junub. Berarti malamnya itu ya. Atau paginya mungkin kan. Bisa aja kan di hari Jumat juga itu masuknya, malam dan hari Jumat ya, Kamis malam dan Jumat siang itu sunnah tuh ya. Jadi sebetulnya hari Jumatnya boleh ya. Selesai berhubungan seks kemudian mandi junub lalu ke masjid sholat Jumat. Nah ini kalau di saat yang pertama dianggap berkorban seekor unta karena dia sudah memuaskan istri ya, kemudian dia juga
tetap taat kepada Allah dengan pergi ke masjid, ya, melaksanakan sholat Jumat, tidak lalai dari itu gitu kan, maka dinilai sebagai orang yang berkorban seekor unta. Kelamaan ya kalah cepat sama yang tadi itu, maka dianggap kurban seekor sapi. Ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam An-Nasa'i, ya, man ghassala yaumal jumu'ati wagtasal summa bakara wabtakar wa masa walam yarkab wadana minal imami fastami'a walam yalgu kana lahu bikulli khatwatin amalu sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha. Siapa yang berjima, spesifik ini ya, pada hari Jumat dan mandi dan segera pergi untuk sholat dengan berjalan dan tidak menaiki tunggangan, mendekati imam, mendengarkan khutbahnya dan tidak melakukan hal yang menyia-nyiakan ibadah Jumat, maka baginya pahala setiap langkahnya sama dengan beramal selama setahun, termasuk pahala puasa dan sholatnya. Jadi sahabat Adrim, kalau di Arab, ya, itu kan libur hari liburnya hari Jumat. Kalau nggak salah Jumat Sabtu. Ya, kalau kita kan Sabtu Ahad gitu ya, hari tanggal merah kita ya, libur kita, libur pekanan gitu ya. Kalau di Arab ya, di wilayah Arab, hari Jumat itu hari libur, Jumat Sabtu. Jadi nggak ada kerjaan. Nah, wajar nih ya, kalau ini kemudian terjadi ya, pagi-pagi sebelum sholat Jumat ya ada interaksi dengan istri gitu kan, karena nggak kerja ya. Kemudian dia sholat Jumat pas. Nah, di kita kan nggak jadi kebiasaan. Kenapa? Karena kita hari Jumat masih hari kerja, gitu kan? Hari kerja, hari Sabtu Ahad baru libur. Makanya di kita sunnahnya itu banyak dikerjakan di malamnya, ya, di Kamis malamnya, itu kan. Karena paginya kan kerja. Wallahu alam apakah masuk dalam hadis ini atau tidak? Kalau dikerjakannya malam. Ya, tapi insya Allah masuk lah ya kalau dari redaksi hadisnya. Kan hari disebut hari Jumat itu kan mulai dari matahari terbenam di hari Kamis. Itu kan dihitung hari Jumat. Nah, ya. Kalau kemudian kita mandi junub ya, pada hari itu rentang waktu itu ya, dari hari Kamis malam, Kamis maghrib sampai Jumat maghrib gitu kan. Nah, itu kan rentang waktu Jumat gitu. Nah, itu sunnah di situ. Sunnahnya ya bahkan sebelum sholat Jumat, berarti kan rentang waktunya berarti dari hari Kamis malam terbenam matahari sampai kemudian menjelang sholat Jumat. Itu sunnah utamanya. Ya, kalau dia berhubungan seksual kemudian mandi junub lalu kemudian menghadiri sholat Jumat ya, lebih awal, pahalanya besar. Itu yang kelima. Nah, jadi ilmu nih ya. Nah, yang keenam, istri harus memperhatikan gairah dan mood suaminya dengan berdandan. Nah, ini yang kadang-kadang mungkin ya ada yang masih lalai, lemah ya. Nah, jadi ini ya, ajarkan juga kalau anak kita perempuan ya. Nah, biasakan kalau momen-momen suami di rumah ya berdandan. Ya, kalau lagi nggak haid ya. Kalau sedang haid jangan dandan, repot kamu nanti gitu ya. Ya, tapi kalau lagi nggak sedang haid, suami ada di rumah dandan, itu bagian dari ibadah juga ya. Makanya kemudian suami-suami berilah ya istrinya skincare ya, yang bagus, jangan cuma press care aja ya. Tapi belikan skincare ya, supaya dia juga kelihatan cantik gitu ya. Jadi istri harus memperhatikan gairah dan mood suaminya dengan berdandan, bersikap lemah lembut ya, dan mau melakukan seks di waktu-waktu yang sudah ditentukan. Suami udah janji nanti jam segini ya, ada kodenya lah ya. Usahakan ya di momen-momen itu dandan ya, agar suami kemudian merasa powerful gitu ya. Nah ya, ia tidak boleh menolak keinginan suaminya. Nah, jadi istri ya, sebisa mungkin meminimalisir penolakan-penolakan ketika suami ingin melakukan hubungan seksual ya, mengajaknya melakukan hubungan seksual. Atau mungkin ngelaknya pakai puasa sunnah juga jangan gitu ya.
Ya, jadi kalau mau puasa sunnah izin suami dulu, abang besok hari Senin saya mau puasa boleh nggak? Besok hari Kamis saya mau puasa boleh nggak bang? Besok saya kan giliran puasa Daud nih bang, boleh nggak saya puasa? Izin sama suami. Ya. Kalau suami bilang boleh nggak apa-apa. Tapi ternyata di tengah jalan suaminya minta dibatalin aja, lebih besar pahalanya, insya Allah. Dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Idza da'a ar-rajul ya imra'atahu ila firashihi falam ta'tih fabata ghadbana 'alaiha ya la'anat hal malaikatu hatta tusbiha." Apabila seorang laki-laki mengajak istrinya ya menuju ke tempat tidurnya tapi ia tidak datang, lalu sang suami tidur dalam keadaan marah kepada istrinya, maka para malaikat melaknatnya sampai pagi. Gimana mau berkah istri ya? Kalau sering terjadi penolakan lalu kemudian malaikat melaknat, itu bahaya. Jadi ya, biasakan ini ya ini harus dipahami ya. Jadi biasakan istri untuk kemudian tidak menolak ajakan suami, kecuali memang tadi ya persoalannya sakit, ya, lelah banget begitu, atau juga karena ya memang kalau dipaksakan malah jadi menyakiti, yaitu dijelaskan. Ya. Tapi sebisa mungkin yang kayak itu diminimalisir lah, ya, makanya ikutlah ya senam-senam ya. Akan ada tuh senam-senam khusus yang untuk membuat perempuan lebih prima gitu ya. Jadi ready anytime gitu ya. Belajar ya boleh. Makanan juga dijaga, berat badan juga dijaga. Ya tentu kalau bicara suami yang bijak ya, ketika istri menolak ya pahamilah, jangan marah. Oh istri saya nggak bisa, ya sudah ikhlaskan saja. Itu juga menjadi amal soleh ya. Mencegah, katanya kan sayang sama istri ya. Jangan marahlah kalau istri nolak dengan alasan yang logis tadi ya. Jangan nolak, jangan marah ya, ikhlaskan karena Allah. Oh dia lagi capek, ya sudah ya, jangan marah. Kalau marah kasihan istri kita dilaknat sama malaikat. Kalau memang kita sayang dengan istri kita ya, jangan marah. Dalam riwayatnya disebutkan hatta tardu anha ya, sampai suaminya ridho kepadanya. Jadi satu riwayat ada yang mengatakan malaikat melaknat sampai pagi. Ya, ada lagi yang mengatakan sampai suaminya ridho. Kalau baru ridhonya besok sore, ya udah laknat terus. Tapi kalau ridhonya, ya udah, abang maafin, ya selesai itu, malaikatnya nggak ngelaknat dia. Nah, jadi kalau bisa ya ditahan, ya, amarahnya. Dan juga dalam hadis lain, ya Rasulullah pernah bersabda, la yahillu limra'atin antasuma wa zawjuha syahidun illa biiznihi. Ya. Tidak halal bagi seorang istri melakukan saum sunnah sedangkan suaminya berada di rumah kecuali dengan izinnya. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga. Jadi ya kalau mau puasa sunnah ya izin dulu lah sama suami. Jangan sampai kemudian suami merasa kecewa. Ya dia segan ya mau minta, oh ini lagi ibadah gitu kan. Dia lagi mendahulukan Tuhan, masa saya selak itu ya. Saya salib kan, jangan itu kan. Ya, segan akhirnya dia merengut aja gitu, nggak jelas. Nah makanya Rasulullah mengatakan izin dulu sama suami. Nah, suaminya mengizinkan lanjut. Nah, suami minta dibatalkan saja, nggak usah takut. Kan puasa sunnah bukan puasa wajib. Nah, itulah sahabat Dream ya, pandangan Islam tentang hubungan seks dan etika-etikanya yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, agar mereka kemudian bisa menjadi pribadi yang mampu menjaga keharmonisan di dalam rumah tangga mereka. Demikian yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kegelapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.